6 ini kita percaya Tuhan menyertai setiap kita, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita naikkan penyembahan kita, pengagungan kita, segala penyertaan, kebaikan demi kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menaikkan setiap syukur kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan,
naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan, naikkan pengagunganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Rabba Shandara ya Rabba Shandara ya Rabba Shandara pengagungan kami hanya bagi-Mu, semua kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup, yang berkuasa. Ya Rabba Shandara. Haleluya, haleluya, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Kami memberi yang terbaik Tuhan. Ya Rabba Shandara, ya Rabba Shandara, haleluya. Ya Rabba Shandara, ya Rabba Shandara, haleluya. Glory, glory, kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku murahkan dan ku
Sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu tidak pernah terlambat. Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat itu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. katakan Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama naikkan pujian ini, katakan Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti hidup Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih mempunyai Allah sebagai Engkau. Kami bersyukur masuki tahun yang baru, Kau juga masih memberikan pengharapan dalam hidup kami. Dan juga tetap masih dalam iman kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami mulai juga Tuhan, hari kami dengan menyembah daripada Tuhan, kami bersyukur. Dan juga kami juga mau mendengarkan daripada firman daripada Tuhan. Kau sendiri juga yang akan memberkati kami dan juga memberkati kami juga orang-orang yang juga datang pada hari ini dan juga yang belum, bila Tuhan sendiri juga akan memberkati apapun yang dia lakukan karena semua pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan juga benarkan daripada firman-Mu. Kau berikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan pada dalam hati kami ini. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati apapun yang kami lakukan karena semua daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, karena masih baru katanya ya, jadi bilang apa? Tahun baru ya, selamat ya. Mungkin karena kita 3 hari libur, jadi ya masih kececeran di luar kota ya. Ada beberapa orang sehingga ya tadi kececeran masih di sana. Nah Bapak Ibu dalam libur ini ya, ada sepasang sejoli ya. Nah, sejoli itu berarti siapa namanya? Si Joli. Kan disebutnya ya, si Joli. Nah, ada seorang atau ada sejoli ini dia pergi keluar kota ya, puncak lah lumayan ya. Nah, Saudara akhirnya di tengah jalan karena dia mau beli makanan yang cuma dimakan nanti di tempat mainnya gitu ya. Akhirnya dia beli ke sana. Lalu setelah dia beli dan sebagainya, lalu dia mau melanjutkan perjalanan. Lalu yang ceweknya ini waktu dibuka kan biasa cewek itu kan pengennya kepo ya, dibukain dan sebagainya. Waktu dibuka begitu ternyata bukan makanan. Ternyata duit. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ya cewek-cewek, kok digituin bagaimana? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kasih berkat buat saya. Ya, ternyata si cowoknya bilang begini ya, ini salah, ini orang mau beli makanan dikasihnya duit. Dan duitnya itu 1 dus gitu ya. Nah Saudara akhirnya gimana kita balik aja, kata si cowok ini ya. Balik lagi ke sana ya, ini salah ini. Balik lagi. Sampai di sana manajernya pas di situ, akhirnya dia kasih tahu ini salah ini ya. Ini ternyata bukan makanan. Waduh, manajernya luar biasa. Waduh, ini thank you ya. Ini sebetulnya adalah uang setoran yang kemarin. Mau distorin salah karena disimpannya di dus yang buat makanan. Ya. Nah, Saudara akhirnya gimana? Ditukar lagi. Ditukar, udah begitu ya udah nggak apa-apa, memang saya beli makanan ya. Lalu si manajer bilang begini, ini adalah baru konsumen yang jujur, yang luar biasa, jarang zaman sekarang ini. Yuk kita foto ya, supaya juga ya maksudnya penting dalam hidup ini ya. Lalu dia bilang begini si cowok aja ya, oh nggak usah, saya mau langsung pergi lagi. Yang penting makanannya ya udah sekarang aja beres ya. Nah kekeh begitu ya, harus difoto, dia juga kekeh nggak mau ya, supaya kita bisa main di sana dan sebagainya, mulai makan dan lain-lain. Ya akhirnya udah nggak difoto ya.
Sampai di tempat sana akhirnya dia sudah ngobrol dan sebagainya dan lain-lain ya. Nah, pulang dari sana saudara ya, itu karena memang si tempat makanannya itu kalau balik lewat lagi situ ya. Nah, akhirnya dia mau makan lagi di sana. Nah, manajernya ketemu lagi. Saya sampai sekarang heran, kenapa ada orang model demikian? Ya, kenapa nggak mau difoto juga? Sedangkan kita biasanya kalau digituin gimana? Oh, eksis. Wah, sekarang orang yang paling jujur dan sebagainya ya. Suruh pengen tahu waktu dia ngomong dengan, jadi si cowoknya gitu ketemu sama dengan si manajernya, kenapa saya nggak mau? Ya, itu bukan istri saya. Jangan bilang-bilang katanya ya. Nah saudara, kalau begitu kan ketahuan, betul kan ya? Nah saudara, dari kisah ini cuma saya cerita loh ya. Disangka beneran ya, yang kemarin liburan, bukan ya. Nah saudara, ini cerita doang, lagi ngarang. Nah jadi kita perhatikan, orang begini, kalau kita sebagai dia, ya disebutnya jujur nggak? Ini orangnya baik nggak? Dan lain-lainnya. Nah saudara, kita akan belajar hari ini ya, satu tema, yaitu temanya kita menjadi orang Kristen yang otentik. Kenapa otentik itu dan sebagainya, ini kita akan belajar dari hal ini ya. Nah, dasari dari firman Tuhan kita baca ya, yaitu dari Mika 6 ayat 8 ya. Silahkan siapa yang mau, yang paling tinggi. Ya, minder saya kalau dekat dia mah. Ya silahkan. Agak ini kenceng. Ya, thank you. Ya, nah saudara, kita perhatikan dalam hal ini Mika itu kasih satu firman melalui Tuhan melalui Mika, ya, bahwa dikatakan hai manusia, ya ada berapa hal? Ada 3 hal di situ. Yaitu yang pertama apa dikatakan? Yaitu harus ya kita perhatikan yang punya adil, ya. Nah, saudara kita perhatikan adil, ya. Adil itu seperti apa, saudara ya? Kita tahu juga di situ bahwa adil itu sebetulnya adalah adil itu adalah orang yang enggak jadi berat sebelah, bukan, ya. Tetapi kalau kita perhatikan adil juga bukan sama, tetapi juga berbeda, harus berbeda. Itu adil. Jadi orang adil sebetulnya menurut saya ya, itu ada yang sama, ada yang beda. Artinya yang sama itu apanya? Semua dapat untuk sesuatu hal. Misalnya Tuhan itu adil, semuanya baik. Baik dia orang percaya atau tidak dikasih untuk juga misalnya cuaca dan lain-lain, matahari dan sebagainya. Semua dapat nggak? Dapat. Tetapi adil juga ada yang prioritas di dalamnya. Ya. Karena beda, saudara, dalam ada beberapa orang yang memang berbeda. Nah, jadi seorang orang tua juga disebutnya adil itu sebetulnya dia kasih uang jajannya misalnya ya, semua dapat. Tetapi kok beda sama yang SD, ya, yang SMA sama yang kuliah misalnya. Nominalnya beda. Betul ya? Jadi adil itu bukan berarti semuanya sama, goban semua misalnya dikasih ya. Oh ya itu kayak yang paling kecil, oh Tuhan atau orang tua kita ini adil banget. Tapi buat yang kuliah banyak keperluan dan lain-lain dan sebagainya, ya kurang adil gitu ya misalnya, karena disamain. Tetapi itu adil seperti demikian. Nah maka dikatakan dalam hal ini adil itu menurut saya itu adalah satu yang semua kasih kita juga dapat, tetapi juga ada berbeda.
Yaitu apa? Karena memang kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita perhatikan kita juga sama kepada orang lain. Jadi disebut adil itu harus melakukan hal yang sama. Benar is benar, ya salah is salah. Ya bukan berarti misalnya yang yang koruptornya uangnya kecil gitu kan ya. Tapi kalau yang gede, nah baru kita akan bebaskan dan sebagainya. Itu bukan adil. Adil itu semuanya ada satu hal secara esensinya, tetapi juga secara orangnya beda-beda. Nah, saudara dikatakan di sini, maka Mika ini dikatakan kita harus seperti bertindak adil. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan, kita mencintai kesetiaan. Ya, setia. Nah, setia juga bukan hanya durasi, karena waktunya begitu lama, maka disebutnya setia. Tetapi setia yang benar-benar esensinya juga itu adalah durasi. Ya, dan juga adalah donasi. Donasi itu artinya kita betul-betul setia itu bukan hanya secara waktu, tetapi juga di dalamnya memang juga ada satu kesetiaan dalam hati kita. Ya, dalam tanggung jawab kita dan sebagainya dan lain-lain. Ya. Nah, so kita perhatikan dikatakan kita mesti gimana dikatakan, yaitu bertindak adil, tetapi juga cinta dan juga belas kasihan. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan di situ Tuhan melalui Mika dikatakan apa? Rendah hati. Nah ya, rendah bukan rendah diri, itu minder ya, tetapi rendah hati itulah karakter daripada Tuhan sendiri di dalamnya, rendah hati. Nah, saudara kita perhatikan tiga hal inilah kita kan belajar bahwa itu adalah esensi dari yang namanya otentik di dalamnya. Nah, otentik ya. Maka kita perhatikan juga saudara dikatakan di situ jadi ada hubungannya ya, hubungannya itu bahwa tiga hal ini itu sebetulnya keluar karakter. Karakter dari mana? Nah, tadi kita di dalamnya ada iman daripada Tuhan. Bergaul atau kita juga berelasi dengan Tuhan dan firman Tuhan. Muncul yang namanya karakter. Ya, nah saudara kita mau ada di perubahan dalam kehidupan kita. Yaitu seperti Kristus. Yaitu apa? Tuhan pengen anak-anaknya sebagai orang-orang Kristen yang otentik ya. Nah, saudara otentik itu yaitu bahasa Inggrisnya supaya rada legek sedikit gitu ya. Nah, saudara tetap aja di Indonesiain gitu lagi. Yaitu saudara kita perhatikan ya adalah saudara kita perhatikan keaslian. Jadi kata utamanya adalah asli ya. Nah, saudara kita perhatikan juga di sini yaitu tentang apa? Pilihan ya untuk tampil. Tampil itu memang kelihatan orang ya dan sebagainya dan menjadi nyata. Pilihan untuk jujur di dalamnya ada. Itu otentik. Ya. Lalu pilihan untuk memberikan diri kita yang sebenarnya terlihat. Itu kata siapa? Tulisannya adalah dibacanya siapa? Si Brand ya. Nah kita perhatikan ini bilang demikian, ya. Nah sehingga kita lihat bahwa orang model kayak demikian, baru benar-benar itu disebutnya otentik, mulia nggak? Mulia ya, kelihatannya apa? Nggak jaim, nggak juga melakukan sesuatu supaya dilihat orang dan sebagainya. Nah si sejoli tadi termasuk nggak dia otentik? Kira-kira jujur nggak dia balikin itu duit? Ya, tetapi bidang yang lain tidak jujur. Ternyata itu bukan istrinya, karena nggak ada kandungan di dalamnya, setianya nggak ada, betul? Nah kita perhatikan. Nah saudara kita perhatikan otentik itu luar dalam, itu sama. Nah kita sebagai orang Kristen, ayo kita sekarang lihat diri sendiri aja lah gitu ya.
Nggak usah nanya orang lain atau lihat orang lain lalu keluar lagi di otak, si eta, enggak. Ya, ini firman Tuhan buat siapa? Diri kita sendiri. Ya, nah kita belajar maka otentik itu seperti demikian. Ini mah supaya ya kelihatan pintar doang ya. Yaitu ada bahasa Yunaninya, ya kalau kita perhatikan itu asli jelas ya. Lalu juga Latinnya, ini juga bukan saya belajar ya, itu lihat dari referensi di beberapa hal ini kata-katanya. Ini begitu bagus sekali namanya otentik ya. Nah kalau kita perhatikan juga jadi tidak hanya menyadari kekuatan tapi juga kelemahan. Jadi memang dia tahu apa adanya ya. Kalau dia sombong, dia ada kesombongan, ada juga maka dia perlu ini rendah hati. Lalu juga ada kelemahan, dia juga bergantung kepada Tuhan. Gitu kan ya dan sebagainya. Apa adanya? Memang saya memang bagiannya seperti demikian. Banyak orang baik pemimpin atau siapapun itu banyaknya ya pengennya seperti apa? Pengen kelihatan orang yang gagah, orang yang baik dan sebagainya. Betul ya? Sebetulnya saudara, justru pada waktu tertentu ternyata kapasitas dia nggak sesuai. Ya, nah orang ini tidak otentik. Ya, maka banyak keributan dengan orang lain dan sebagainya. Ternyata orangnya seperti demikian, kelihatannya aja begini dan lain-lain. Nah saudara ya, nah ini kita perhatikan itu dalam KBBI kita perhatikan. Maka kalau menurut saya ya, sikap kita ini seperti apa bahwa kita orang Kristen yang otentik ini ya. Maka kita menurut sikap kita sebagai orang yang otentik itu ngapain? Anda apa adanya itu otentik dan tidak seadanya. Itu kata DHS, Dharmana. Itu menurut saya ya. Nah saudara, orang biasanya kenapa ini katanya ada yang belakangnya ya. Otentik biasanya orang cuma setengah di situ aja. Apa adanya. Betul, otentik. Tapi menurut saya itu orang Kristen otentik terima apa adanya, kelebihan maupun kekurangan ya. Tetapi juga kita perhatikan jangan kita juga tampil atau hidup ini tidak seadanya. Misalnya ya pasangan ya, dia bilang, oh saya mau juga dengan kamu, kenapa? Tolong terima saya apa adanya. Benar gak? Tapi begitu nikah misalnya sebagainya, bedegong dia. Ya kamu udah terima kekurangannya, kelebihannya dan sebagainya. Justru yang benar itu menurut saya otentik itu adalah dan di dalam dalam Kristus saudara ya, apa adanya diterima betul, tetapi tetap ada progres makin hari makin baik. Setuju? Itu namanya otentik. Ya, di dalam kekristenan. Nah, saudara maka kita perhatikan ada unsur-unsur yang penting dalam hal ini. Dibilangnya dengan apa? Artinya apa itu ya? Ciayo, apa tuh? Semangat katanya ya. Kalau misalnya lomba dan sebagainya. Ya, yel-yelnya itu selalu demikian. Ini mikir sendiri saya akhirnya ya. Supaya gampang kita gitu ya. Nah ini unsur-unsur dari orang Kristen yang otentik. Yaitu yang pertama apa? Konsisten. Ya. Jadi orang yang otentik itu sebetulnya adalah orang-orang yang konsisten. Ya, jadi apa? Ngomong A sekarang ya dengan waktu yang berbeda tetapi tetap A. Itu namanya konsisten. Lagi banyak duit, ngomongnya demikian, perlakuannya demikian, nggak punya duit, tetap kayak demikian. Itu namanya konsisten. Ya, kalau orang tua tidak konsisten kepada anaknya, ya, misalnya ya, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan es sebelum makan nasi misalnya dan sayur dan sebagainya, ya.
Tetapi titik tertentu saudara ya, dia lagi duitnya banyak, lagi hatinya sukacita, si anak minta. Terus kita kasih. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, konsisten atau tidak? Orang demikian apa yang terjadi? Diadu dombakan oleh orang lain. Konsisten. Pemimpin, pelayan, pekerja, siapapun orang. Itu sangat penting yang namanya konsisten. Ya, nah saudara perhatikan itu dalam keadaan apapun, yaitu konsisten. Suatu kebenaran yang mutlak nggak bisa berubah, begitu. Itu konsisten, melakukan hal yang sama. Nah orang begini gampang prediksi ya. Ya karena apa? Karena lihat, oh ini orang begini, kalau begini pasti begini, ini begini. Nanti kita akan lihat apa hasilnya. Lalu yang keduanya bukan konsisten, unsur dari otentik itu adalah integrity. Nah itu integritas itu antara mulai dari pikiran, perasaan, kata-kata, ya, tingkah laku itu sama. Nah itu disebutnya integritas. Ya. Nah itu lebih daripada jujur. Jadi menurut saya jujur itu kandungan dari integritas. Ya, maka kalau kita perhatikan yang sejoli tadi itu jujur nggak? Iya, tetapi nggak dalam hal bidang tertentu. Nah orang yang juga kita perhatikan berintegritas itu lempeng semuanya, ya. Maka kita perhatikan kalau orang kita ini seringkalinya itu ada katanya manusia itu paling jatuh dalam berapa? 3 tak katanya. Apa aja katanya? Itu udah jadul itu mah ya. Apa? Tahta, harta, jangan wanita, ada wanitanya juga jatuh, ada ya cinta. Nah gitulah ya lebih enak ya. Itu nanti ceweknya kegedean ya. Nah sebetulnya zaman sekarang itu ada tak yang keempat, yaitu kuota ya. Nah juga kita perhatikan. Nah jadi kalau kita perhatikan ya paksain aja ya supaya datanya enak. Nah jadi kita perhatikan karena apa juga, saudara perhatikan gitu, karena apa kuota itu juga penting loh, orang bisa jatuh dalam hal demikian, ya kan, dan lain-lain. Ya itu kita bisa hanya banyak di kemana-manain ya kuota juga. Nah maka dalam hal ini kita perhatikan, dalam hal ini kita lihat betapa integritas itu penting juga. Jadi ada 2 unsur, yang kedua yaitu konsisten, kebenaran is kebenaran. Ya, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran sampai perkataan dan juga sampai dengan perbuatan itu sama, lurus semuanya, ya. Jadi orang begini apa yang jadi? Tadi kalau misalnya konsisten, ya nggak gampang diadu domba, ya kan? Tetapi integritas kira-kira apa yang terjadi orang kayak begini? Nggak capek. Nggak mikir, nggak usah mikirin apa misalnya, aduh saya ngomong dengan Pak Ishak saya begini loh, atau melakukannya begini. Tapi dengan orang lain saya melakukan yang berbeda. Begitu misalnya di undangan ketemu 2 orang ini capek nggak kita? Liar tuh, ya kan? Mikirin dulu ini begini ya. Nah itu orang integritas. Orang integritas itu nggak capek sebetulnya, ya. Apa aja yang kita lakukan? Lalu dia ngomong memang seperti demikian. Nah kita perhatikan unsur yang ketiganya itulah adalah pertanggungjawaban. Di dalamnya punya tanggung jawab di dalamnya, tapi diminta bukan itu diminta sama orang lain, tapi memang keluar dalam diri sendiri. Nah itu namanya kita perhatikan akuntabilitas, ya pertanggungjawaban. Dia kerja maupun juga melayani apapun dia lakukan, yaitu dia itu tanggung jawab di dalamnya. Nah, saudara perhatikan unsur yang ketiga juga apa yang terjadi kalau orang demikian dapat dipercaya sama orang, itu kan ya. Maka Kang tahu
atau juga misalnya apapun gitu ya, kalau ada orang tertentu demikian ya, lalu misalnya misalnya ya teman kita perlu apa ya, pekerjaan yang lebih baik misalnya dan sebagainya ya. Nah, lu ditanya referensinya biasanya di mana? Dari teman, dari siapa yang kita tahu. Nah, biasanya ngomongin, oh iya saya punya teman, cocok nih ngobrol begini nih. Tanggung jawab nih orang, benar nggak? Ya kan, ya, jadi memang apapun yang dia lakukan, apapun yang ditanggung jawaban kepada dia, dia lakukan yang terbaik. Nah, kira-kira ya, unsur yang ketiga penting nggak? Ya, tiga-tiganya penting. Tetapi yang keempat juga dikatakan adalah ya. Sebetulnya bahasa lainnya juga sama, amin. Amin itu kalau di Indonesiakan dia itu adalah benar. Ya, dan amin. Amin itu juga benar dan sebagainya. Jadi menurut firman Tuhan dikatakan kalau kamu katakan A, ya A. Ya. Lewat dari situ berasal dari iblis. Artinya ada bohong di dalamnya. Jadi satu kebenaran yang benar-benar benar. Nah, saudara, orang model demikian ya begini dan sebagainya. Mirip dengan konsisten. Tapi konsisten juga kalau kita perhatikan punya satu prinsip yang di dalamnya. Bahwa dia apa? Ya, memang demikian. Dia satu ada iman di dalamnya. Maksud kita perhatikan penting nggak? Sebagai orang Kristen yang otentik. Lalu yang terakhir yaitu apa? Openness. Terbuka. Ya, terbuka. Gampang. Orang demikian sebetulnya open apa adanya, lalu juga ada konsisten dan sebagainya, benar is benar, salah is salah. Ya, orang bisa ribut gara-gara apa? Tidak open. Ya kan? Ketemu dengan orang demikian bisa beda. Di luar orang bisa lain lagi. Ya, makanya tidak ada kasus yang sekarang lagi rame sampai setahun gitu ya. Menurut saya cuma gak direbotin itu, aduh sampai di TV itu ya. Mengenai acara ini. Terus sebetulnya acaranya apa? Acara ribut-ribut. Cuma kata doang, satu kata namanya maaf. Ya kan? Kau perhatikan, gak mau ini orang ini nyebut ngomong maaf. Gengsi. Ada yang ngomong, ini orang ngomong. Enggak dan sebagainya. Banyak tafsiran dan lain-lain. Ngomongnya bisa ke sana ke sini dan sebagainya. Apa susahnya sih opennya dari awal? Ya, betul kan ya? Jadi bikin ribut, saudara perhatikan ya. Nah, kita juga hidup ini harus open aja. Ya. Dan juga kira-kira apa yang terjadi kalau kita hidupnya open. Yang tidur ngorok. Ya kan? Karena kalau kita nggak open, ada yang ditutup-tutupin, waktu ngigo, nah ketahuan. Nah kita perhatikan ya. Nah jadi memang orang seperti apa adanya. Jadi kita jadi belajarlah untuk menjadi orang Kristen yang otentik. Ya yaitu apa? Ciayo. Ya, di apa? Gelapin 5-5-nya. Nggak usah nyontek. Unsur-unsurnya apa aja? Oh keburu ini baik ya terus dilihatin ya gampang lah. Ya silakan. Iya, ya nanti kita perhatikan. Gitu aja saudara. Nah kita belajar terus kayak demikian. Melalui mana? Firman Tuhan tadi di dalamnya. Ada rendah hati di dalamnya, maka keluar ciayo. Ya, ada kesetiaan, ada munculnya juga ciayo. Ya kalau kita perhatikan. Tetapi juga kalau kita perhatikan di dalamnya ada bukti, ada iman di dalamnya. Ada keadilan di dalamnya. Ya,
Nah, maka kita perhatikan kira-kira ya apa yang terjadi atau apa hasil daripada yang namanya gitu. Jadi orang yang otentik ya. Nah, sebetulnya ini ada apanya tik-tiknya gitu ya, artinya mulai dari bawah ke atas. Maka saudara ada 5 hal yang terjadi ujung-ujungnya. Tetapi yang tengah itu apa menurut firman Tuhan? Kita baca dulu firman Tuhan bareng-bareng ya. 1 Korintus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Nah, hasil dari si Ciayo ini, otentik ini, maka disebutnya apa? Dapat dipercaya. Nah, itu yang di tengah. Ya, kita perhatikan. Ya, saya lihat bahwa itu adalah dapat dipercaya. Akarnya di mana? Buahnya di mana? Gara-gara atau karena dapat dipercaya. Mau akar dulu, mau hasilnya? Dari dapat percaya. Hei orang, yang mana? Akar dulu atau buah dulu? Ya udah ya, ada yang sebanyak, dua-duanya sama aja sih, bebas ya. Sama, guru juga sebenarnya ditanya, kalau ditanya ya seorang anak ya, kalau waktunya pendek ya, ujian dipakai dulu yang dikerjain yang mana? Soal yang sulit atau yang mudah? Nah, bingung ya. Ada ngomong katanya sulit dulu karena otaknya masih fresh. Gitu loh. Tapi karena durasi kayak begini maka gampang dulu karena sekarang cepat waktunya. Nanti yang lainnya bisa kita pakai waktu yang lebih baik. Ya terserah yang mana ya. Nah, tapi hasil kita sebagai orang yang Ciayo ini ya yang otentik dapat dipercaya. Akarnya yang pertama, takut akan Tuhan, menghargai Tuhan. Tuhan itu bukan hanya ada tetapi juga hadir dalam kehidupan. Nah, itu namanya takut akan Tuhan. Segan. Menyakiti hati Tuhan itu segan. Respect di dalamnya. Ini penting, saudara ya. Nah, itu akarnya. Dari mana ada akar dari takut akan Tuhan? Pasti Roh Kudus di dalamnya. Karena udah terima Yesus. Ya, dalam kehidupan kita sehari-harinya ada panduan yaitu firman. Takut akan Tuhan itu sama dengan kita taat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan Roh Kudus, dengan Yesus, idem, sama. Ya dalam Yohanes seperti demikian. Jadi kita perhatikan takut akan Tuhan itu yang nomor 1. Jangan kita bangga, wah istri saya mah takut sama saya, gak kayak yang lain. Lalu yang lain bilang lagi, oh dia mah bagus, setia, dia takut sama istri. Betul kan ya? Nah, justru takut kepada istri itu bukan sieun, tetapi takut akan Tuhan, dia tidak mau menyakiti hati istri. Nah itu namanya takut akan istri sebenarnya mah. Setuju nggak? Jadi pada waktu kita takut untuk menyakiti hati istri, gitu dan sebagainya, dia takut sekali kalau dia tuh sampai ini sakit hatinya. Makin dia sakit hati, kita juga sakit. Nah misalnya begitu, ya kan ya. Nah takut akan Tuhan juga sama. Bukan karena Tuhan takut dikepret kita, sehingga kita takut kepada Tuhan. Tetapi karena nggak mau Tuhan itu sakit hatinya. Lebih dalam nggak kira-kira esensinya? Gitu kan ya. Nah takut akan Tuhan demikian. Nah itu akarnya menurut saya nih. Jadi bukan transaksi dengan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi berelasi dengan Tuhan. Jadi apapun. Waktu kita mau kolekte dan sebagainya. Bukan transaksi. Ya. Tetapi juga supaya apa? Tuhan kasih. Gede supaya apa?
Tuhan berkati. Ya. Mau gede, mau kecil juga Tuhan tetap aja memberkati. Benar nggak? Sebetulnya saudara ya. Nah tetapi saudara kita perhatikan di situ, kenapa bisa memberikan yang terbaik atau yang gede lah kepada sebagai Tuhan sebagainya. Ungkapan kasih kepada Allah. Gitu lah. Nah jadi kita perhatikan beda di dalamnya. Karena jauh lebih gede udah ngasih kepada saya. Maka kita perhatikan kita takut akan hatinya menjadi sakit di dalamnya. Nah akar ini menjadi luar biasa karena hubungannya dengan Tuhan. Ya, maka hasil berikutnya apa? Kalau pohon itu akarnya, maka batangnya lah. Nah, maka terjadi yang namanya integritas tadi. Ya kan? Karena saya ini kayak demikian takut sakit hati. Tadi yang si Joli lagi, ya kenapa sampai dia mau dibawa-bawa itu bukan istri sendiri. Karena apa saudara? Takut kepada hati daripada pasangan kita. Saudara lebih tenang hidupan, betul kan ya? Jadi mau apa aja gitu terserah. Nah kita perhatikan. Hasil daripada integritas tadi, maka kita menjadi orang ini pasti dapat dipercaya. Tenang buat pasangan atau siapapun yang kita tahu. Betul ya? Nggak puyeng. Nah jadi kita perhatikan daripada was-was. Ini orang nih istirahat kemana ya? Misal begitu ya. Kepikiran ditelepon deh. Nah itu orang itu nggak dipercaya sebetulnya. Benar? Nah itu perhatikan ya dan sebagainya. Jadi tesnya lewat apa? Banyak hal. Ya itu dalam kehidupan. Tadi si 4 tak tadi. Ya. Nah itu perlu kita tes dalam kehidupannya. Ya. Nah lalu kita perhatikan, kalau kita perhatikan dari akar, batang, ranting misalnya ya dapat dipercaya, maka apa hasilnya? Orang ini menjadi pengaruh. Ya kan? Apapun yang dia ngomongin, orang mau dengar. Ya. Jadi mau misalnya saudara ya, pernah kita nggak kalau lakukan begini nggak dalam pekerjaan, dalam pelayanan ya, minta tolong gantiin nih saya nggak bisa nih begini dan sebagainya ya. Lalu atau kerja juga tolong sama temennya ganti dulu gini dan sebagainya ya. Ada orang yang begini nggak, sikap kita kadang-kadang ada yang begini. Kalau diomongin ya, kira-kira orang ini begini gini gimana nih? Nggak benernya orang mah. Percuma ngomong kayak begini mah. Nah ini orang punya pengaruh nggak? Tapi ada orang yang bilang kalau diminta kayak begini nggak enak deh untuk nolaknya. Karena nih orang ini dapat dipercaya. Udah hasilnya udah ada, udah jelas. Maka orang hidup ini, si orang ini yang tadi yang takut akan Tuhan, dia akan punya pengaruh terhadap orang lain. Betul? Ya kan? Banyak ngomong atau juga perlakuannya dan lain-lain itu ada pengaruh di dalamnya. Lebih apa ya, jadi kita ini aduh gak enak si ini ya. Wah ini luar biasa karena orang ini betul-betul punya pengaruh dalam kehidupan kita. Anak itu juga penting gak kepada orang tuanya bahwa itu takut akan Tuhan dan sebagainya. Sehingga orang tua kita ini menjadi punya pengaruh dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan, tetapi juga integritas si orang tuanya, tapi juga dia dapat dipercaya. Wah ini orang tua saya mau dapat percaya, kalau melakukannya A, selalu begitu, konsisten dan lain-lain. Orang begini ngapain? Aman ya anak, betul? Saudara ya, punya pengaruh kehidupannya. Nah saudara, orang kayak begini, orang Kristen yang seperti demikian, kira-kira punya pengaruh gede enggak? Ya. Nah yang terakhir kalau kita perhatikan sebetulnya dikatakannya bukan hanya sukses, ya, bukan secara nominal dan lain-lain, tapi signifikan.
signifikan itu lebih dalam daripada situ. Kalau kita itu seperti kalau bahasa rohaninya adalah kalau misalnya kita menjadi orang yang diberkati dan memberkati. Nah, signifikan. Bukan hanya nominal, misalnya profit, tetapi ada benefit dalam hidup kita. Beda ya. Jadi kehadiran orang ini, saudara, ada bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebagai orang Kristen yang otentik, maka kita akan menuntut atau akan jadi pada akhirnya orang yang signifikan. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, orang lain dalam kehidupan kita. Kita dapat berkat daripada Tuhan karena kita mau ada seperti Tuhan, di firman Tuhan mulai dari takut akan Tuhan. Hasil daripada akhirnya sebetulnya hidup kita signifikan. Ada pengaruh di dalamnya. Kita juga ini orang ini betul-betul bukan cuma tadi nominal gitu ya, bukan profitnya, bukan. Tetapi di dalamnya itu adalah signifikan, itu benefitnya. Ya, kehadiran kita seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan, kalau orang Kristen di dunia ini model kayak demikian, otentik. Kira-kira apa yang kebayang negara seperti apa? Penjara kosong. Benar kan ya? Tapi betulnya karena apa, saudara? Memang si masyarakatnya memang udah lempeng gitu loh. Puyeng. Itu saya baca itu negara apa tuh ya. Yang penjara itu makin habis loh. Ya, mungkin cari sendirilah gimana itu sekarang gampang ya. Dan juga polisi itu jarang nggak ada sekarang dan sebagainya. Karena apa? Di dalamnya adalah orang-orangnya sudah yang namanya original, yaitu yang namanya otentik. Biarlah kita belajar untuk hal model demikian. Amin. Amin. Ya, kita akan berdoa, kita nyanyikan tadi yang terakhir itu ya, bahwa kita perlu iman di dalamnya, kita punya pengharap daripada Tuhan, kita juga terus berelasi dengan Dia, menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang otentik. Ya, silakan akan menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, harapan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. masih punya Tuhan, sekali lagi. masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku beriman, aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Lakukan lagu ini. Masih punya Ya Tuhan, sekali lagi lakukan. masih Sekali lagi terakhir. Biarlah kita akan merenungkan pada firman Tuhan yang hari ini kita sudah dengar sama-sama. Minta Roh Kudus untuk juga terus iman ke dalam hati kita, jadi hidup dalam kehidupan kami. Silakan Pak Ishak untuk berdoa untuk kita semua jemaat tempat ini dan juga berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang otentik, kami menyadari Tuhan ketika kami dipercaya
tinggal di dunia yang gelap, yang hiruk pikuk dengan segala kejahatan, dibutuhkan orang-orang percaya yang tampil sebagai orang-orang, sebagai anak-anak terang. Yang membawa nilai-nilai kerajaan surga sehingga orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Ada nilai-nilai yang kami munculkan, nilai-nilai yang baik daripadamu Tuhan di tengah dunia ini. Bapak terima kasih Bapak. Biarlah ketika kami pulang kami menyadari bahwa seperti itulah kami harus hidup. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Darman yang Tuhan pakai menjadi saluran-Mu pagi ini Tuhan. Pengurapan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan untuk melanjutkan di dalam penyampaian di dalam ibadah yang kedua. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus dan setiap kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan jemaat yang kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.